Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video ini tentang masalah dan sebuah perbaikan aki yang ada di video sebelumnya, dan di sini ada perbaikan dari video sebelumnya. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan sebuah komponen elektronik yang biasa disebut adalah milar atau kapasitor AC yang bentuknya lebih kecil dari biasanya, dan di sini ada tanda atau kode pada kapasitor ini. Oke, untuk kodenya di sini 104 ini. Dan di sini untuk kode dari sebuah kapasitor milar ini mempunyai kapasitas yang sangat kecil sesuai dengan bentuk fisiknya. Dan di sebelah kanan ini adalah kapasitor yang bernilai kecil, ini sekitaran 4,7 nanofarad. Oke, jadi di atas, di bawahnya mikrofarad, ini adalah nano, dan 1000 nano ini sama dengan 1 mikrofarad. Oke, dan untuk kodenya di sini ada kapasitor yang mempunyai kapasitas sekitar di sini ada sekitar 105. Oke, ini 105, ini berarti 1 mikrofarad yang banyak digunakan di CDI motor. Oke, dan di sini untuk perbedaannya adalah 104. Di sini 104. Oke, 104. Ini berarti yang hijau ini adalah 100 nanofarad atau 0,1 mikrofarad, dan di sini adalah 1 mikrofarad. Dan untuk pemasangan dari alat ini bolak-balik tidak bermasalah. Oke, dan di sini yang lebih kecil ini 4,7 nanofarad, jadi sekitar 50% dari kapasitas, sekitar 1/10 dari kapasitas ini, 20 kali dari kapasitas ini, karena di sini cuma 4,7 nanofarad dan di sini 100 mikrofarad. Oke, seperti ini teman. Dan di sini saya ada sebuah aki 12 volt 3,5H. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Dan di sini sudah saya perbaiki kemarin, dan di sini kita lihat untuk hasilnya. Oke, di sini untuk keterangannya, untuk pengecasan itu normal 0,4 mA sekitar 5-10 jam, dan untuk kondisi pengecasan cepat ini 3 ampere cuman 30 menit. Dan di sini saya siapkan sebuah dop motor untuk melihat arus di kutub akinya ini, kutub positif dan negatifnya. Ini saya gunakan lampu motor 12 volt 55 watt. Oke. Untuk nyala lampunya sudah terang. Dan di sini saya siapkan voltase untuk melihat kondisi dari nilainya. Dan di sini untuk kondisinya 10,6 volt. 10,6 volt. Ini di bawah dari keterangan di akinya ini. Di sini untuk akinya yang normal itu 12,4 volt. Seperti ini.
Ini coba saya beri beban pakai lampu tadi. Ini 7,6, bisa diberi beban 7,5 volt. Seperti ini untuk kondisinya. Dan di sini saya akan coba pakai resistor shunt atau resistor kapur seperti ini, 5 watt 12 ohm. Kemarin ada yang beberapa komentar bertanya apa fungsi dari resistor ini. Ini berfungsi untuk mengetes dari sebuah besarnya arus yang mengalir pada sebuah kutub aki positif dan negatif, seberapa kuat aki ini menahan voltase yang pada akinya saat diberi beban shunt resistor, berapa nilai pengurangan dari voltase ini. Adalah alat tes beban yang sering digunakan atau paling mudah dilakukan untuk melihat kondisi sebuah aki, dimana di sini arus yang dikeluarkan juga sangat besar. Dan untuk kerja dari alat ini saat dipasang, saat dilewati arus, ini menimbulkan efek kenaikan suhu karena di dalamnya ini ada kawat kayak solder atau kawat bimetal. Dan untuk pemasangan di sini terbolak-balik tidak bermasalah. Oke, ini fokus. Oke, di sini saya akan coba nilainya. Oke, berapa voltase saat diberi beban arus. Oke, 9 volt, 8,9. Di sini untuk suhunya mulai naik, ini agak panas. Oke, seperti ini. Mulai agak panas. Oke, mulai agak panas. Dan di sini untuk shunt resistor seperti ini atau nilai resistansi yang rendah seperti ini biasanya mengeluarkan arus atau melakukan beban melewati kutub positif ke negatif ini sekitaran 1 ampere. Jadi untuk lebih maksimalnya ini biasanya saya pakai sekitar 8 buah. Oke, sekitar 8 buah. Ini mengeluarkan arus sekitar 3,5 ampere. Oke, jadi untuk shunt resistor ini melakukan beban atau arus yang melewati resistor ini sekitar setengah ampere atau 0,5 ampere. Oke, teman. Dan untuk nilai voltase dari aki ini termasuk ngedrop sekali. Jadi di sini karena untuk sebelumnya kini di video yang awal ini ada gambar shunt resistor seperti ini untuk thumbnailnya. Oke, shunt resistor seperti ini. Untuk thumbnailnya saya tekuk seperti ini, teman. Oke, ini bisa disimak di video sebelumnya. Ini karena untuk video sebelumnya di sini sekitar cuman 3 volt atau di bawah 5 volt intinya untuk aki ini, dan sudah saya lakukan perbaikan. Ini sudah mencapai 10,5 volt, jadi sudah ada peningkatan. Karena untuk kondisi aki ini ngedrop sekali, ini biasanya akinya jarang dipakai atau kondisi normal sebelumnya, tetapi sekitar 3 bulan itu tidak digunakan, jadi mengalami pengedropan voltase. Dan di sini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk membuat voltase ini bisa naik kembali. Oke, tentunya daya simpannya itu lebih besar lagi dan voltasenya yang naik itu lebih stabil, tidak turun di 12,4 volt sesuai dengan ada yang pada keterangan aki ini. Dan alat yang biasa digunakan ini ada beberapa produk dari luar negeri yang sangat viral sekali.
dan mungkin baru pertama kali jika teman-teman melihat video yang saya upload ini, karena di sini membutuhkan alat khusus yang digunakan untuk memperbaiki aki yang sulit sekali untuk menaikkan voltase. Jadi saat dicas itu turun lagi, atau voltasenya turun lagi, atau kondisi dari suhu di akinya ini saat dicas itu panas. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, dan untuk alat yang biasa dibeli di online itu harganya cukup mahal. Cukup mahal, dan tentunya kita bisa membuat sendiri. Di sini saya ada desulfator seperti ini. Ini adalah alat untuk memperbaiki suatu kondisi aki yang selalu ngedrop saat dilakukan perbaikan. Desulfator. Untuk alat ini bekerja pada di sini untuk alatnya bekerja di 12 sampai 48 volt, dan arus yang dialirkan atau saat alat ini bekerja itu di sekitaran 0,2 ampere, jadi sangat kecil sekali, sekitaran 20 mA. Alat ini menyedot arus atau di charger. Jadi saat kita pasang alat ini voltasenya itu turun nanti sekitar 11 volt, baru kita cas lagi. Ini adalah alatnya, desulfator clean. Dan di sini ada beberapa keterangan pada buku panduannya. Ini auto setting 12 sampai 48 volt, bekerja pada 60 sampai 100 volt saat dipasang di akinya. Jadi menimbulkan suara getaran elektrik, yang dimana saat alat ini dipasang pada bagian positif dan negatif aki. Jadi alat ini mengeluarkan getaran elektrik menghasilkan 60 sampai 10 volt, kemudian dikembalikan lagi ke beberapa sel aki. Di sini bertujuan untuk melunturkan kotoran atau kerak yang pada plat selnya itu menempel, sehingga arus itu susah masuk. Saat dipasang dengan desulfator seperti ini, diharapkan bisa untuk membersihkan kerak di bagian plat selnya, yang tentunya arus yang mengalir pada plat selnya itu lebih bagus, atau bisa menyimpan daya arus pada plat selnya sehingga voltasenya itu naik. Oke teman, di sini saya membuat alat sendiri, rangkaian desulfator yang mungkin bisa teman-teman buat di rumah menggunakan sebuah atau beberapa buah komponen elektronik yang ada di pasaran, dan di sini sangat mudah sekali untuk dicari alatnya. Oke, di sini ada rangkaian yang terhubung ke positif aki, kemudian ke resistor 100 ohm. Oke, di sini ada IC 555. Oke, ini berkaki 8. Dan di bagian sini ada pin 4 dan 8 ini ke positif. Oke, 1 ke negatif. Pin 7 terhubung ke 15K, resistor 15 kilo ohm. Kemudian nomor 2 dan 6 terhubung ke 27K dan diode 4148. Oke, terhubung ke 2 dan 6. Dan selanjutnya di sini untuk di bagian sini ada milar atau kapasitor 10 nano. Oke, kapasitor yang seperti tadi yang warna hijau.
Dan untuk selanjutnya di sini ada bagian output dari IC 55 pada pin 3. Ini terhubung ke diode 4148. Kemudian ini bagian basis sebuah transistor PNP BC558. Ini bagian emitor, kolektor, dan di sini basis. Oke, kemudian di sini resistor 15K terhubung ke negatif. Dan di sini ada kumparan induktor, dan di kumparan induktor ini bagian pin pertama, ini pin kedua dihubungkan secara menghadap ke sini. Stripnya ini yang putih menghadap ke positif. Ini untuk diodenya seri FR602. Ini diode switching. Dan di sini ada sebuah FET atau MOSFET RF44 Z44 RFZ44. Dan di sini ada kapasitor nano 100 nanofarad, 100 nanofarad seperti ini. Dua buah. Ini bisa dikasih 2 ataupun 4, tidak bermasalah. Lebih banyak lebih bagus. Dan di sini untuk kapasitor 10 nano, di sini seperti ini, kecil seperti ini. Ini cuma 4,7 nano, jadi bentuk fisiknya agak besar. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah PCB yang sudah saya buat, seperti ini. Dimana di sini sama menggunakan rangkaian ini dasarnya, dasarnya seperti ini. Di sini resistor 100 ohm. Kemudian resistor 15K, 27K, diode 4148. Di sini pilar 4,7 nano. Kemudian di sini 4148. Nanti di sini ada BC558. Kemudian resistor 5K, 15K. Kemudian di bagian sini nanti terhubung ke sini. Terhubung ke sini. Dimana untuk resistor untuk FET ini adalah serinya bisa 830 RF830 maupun RF-Z44L. Ini bisa digunakan, dikasih pendingin. Kemudian induktor, lilitan kawat seperti ini, induktor donat. Dari power supply komputer, ini. Dan di sini ada beberapa pin dari RF830 maupun RF-Z44L. Ini gate, drain, dan di sini yang terakhir source, GDS. Ini untuk lebih mudahnya. Dan di sini ada di bagian sini ada pilar 100 nano. Ini saya kasih 2 buah. Dan di sini untuk rangkaian IC kedua, IC 555, ini sebagai switching on off. Ini hanya modifikasi di bagian sini. Dan di sini ada elko untuk power supply-nya di bagian sini. Elko.
220 mikrofarad 50 volt. Ini di sini. Oke, dan untuk rangkaian IC kedua, sama IC 555. Di sini untuk bagian pinnya sama. Di sini hanya mengganti dari resistor, dan ditambah FR atau variabel resistor seperti potensio. Ini seperti ini, dipasang ke sini, dipasang di bagian ini. Bagian ini 2 resistor, kemudian VR. Di sini ada resistor VR ini sama seperti ini, resistor 330 ohm, kemudian VR, kemudian resistor 330, kemudian VR terhubung kedua pin 7, yang pertama pin 7, yang kedua pin 2 dan 6, yang terakhir di sini karena saya di sini milar, di sini digantikan dengan aku sekitar 100 mikrofarad 50 volt. Yang bagian sini 100 mikrofarad 50 volt. Kemudian di sini ada lampu LED. Ini di sini transistor. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ini yang masuk. Ini rangkaiannya di sini. Ini hanya tambahan. Ya, tambahan indikator LED-nya. Tidak dipasang, ini tidak bermasalah. Ini langsung ke 100 ohm. Ini nanti LED-nya menyala saat dipasang, dan di sini LED indikator bahwa ini on off-nya bekerja. Ini LED birunya menyala. Dan di sini ada sikring negatif. Bagian sini ada sikring. Ini sebagai pengaman jika suatu saat ada short ataupun bermasalah pada rangkaiannya, ini supaya lebih aman. Dan di sini pin positif, pin masuknya, dan di sini pin negatif. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Seperti ini teman. Ini pengeboran manual, jadi kurang begitu rapi. Ini sekali lagi. Ini jika teman-teman ingin membuat, bisa menggunakan software Eagle. Ini saya pakai software Eagle. Seperti ini. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan dari sebelumnya. Sudah saya buat dari sebelumnya alat ini, dan ini sudah saya pasang pada sebuah alat tes aki, alat untuk perbaikan aki. Di sini ini alatnya. Ini sama rangkaiannya, PCB-nya sama seperti ini. Seperti ini sama. Posisinya seperti ini sama. Saya dekatkan kameranya. Karena di sini di bagian pengatur arus yang masuk, pengatur arus yang masuk ke bagian alatnya ini saya perbesar dengan mengubah dari milarnya sini. Ini tadinya 4,7 nano, ini saya ganti 10 nano. 10 nanofarad. Ini pada bagian ini, bagian di sini saya ganti 10 nano, dan saya tambah lagi di belakangnya. Ini saya tambah lagi 4,47 nano.
jadi sangat besar sekali arus yang masuk. Oke, ini saya eksperimen untuk alat ini untuk induktornya atau kapasitor, maaf, untuk lilitan kawatnya di sini. Oke, ini timbul panas. Oke, ada kenaikan suhu karena arusnya terlalu besar masuknya. Dan alat ini jika kita buat itu sudah normal atau bekerja dengan benar, ini biasanya saat dipasang di kutub aki baik positif maupun negatif. Ini saat kita pasang seperti ini timbul percikan. Oke, seperti ini timbul percikan, tandanya induktor ini bekerja menghasilkan voltase yang lebih besar di sekitaran 30 volt pada induktornya ini, menghasilkan voltase dari sebelumnya untuk aki 12 volt, kemudian diinduksikan atau dinaikkan voltasenya menjadi sekitaran 30 volt. Jadi saat dilakukan pemasangan seperti ini timbul percikan. Seperti ini. Oke teman, di sini saya akan coba pasang pada aki di sini. Pada aki ini, dan saya akan coba lihat nilai arus yang mengalir. Jadi saya pindah posisinya ke ampere meter. Dan saya akan coba melihat dari berapa arus yang mengalir, bos. Sebentar, bos. Seperti ini saya pasang. Ini bagian negatif, kemudian positif dari desulpator. Ini. Dan selanjutnya di sini saya pasang ke jabet sini untuk melihat arusnya. Jabet dari avonya positif. Timbul percikan. Dan di sini untuk arusnya sangat besar sekali yang mengalir, sekitaran 210 mA. 210 mA. Sangat besar sekali, dan timbul suara getaran pada induktornya. Timbul getaran suara. Karena arusnya terlalu besar, ini induktornya menjadi panas. Dan saat saya pasang, saya pakai yang 4,7 nano ini untuk arus yang mengalir. Di sini untuk arus yang mengalir saya memakai 4,7 mikrofarad. Ini cuman sekitar 0,02 mA atau sekitar 20 mA, jadi sangat kecil sekali. Dan di sini induktornya juga dingin. FET-nya, IRF-nya ini MOSFET-nya juga dingin. Jadi di sini saya gunakan untuk aki yang untuk uji coba sebuah aki yang sulit untuk dinaikkan voltasenya, atau arusnya itu voltasenya selalu ngedrop. Oke teman, di sini saya akan coba melihat dari voltasenya saat alat ini bekerja. Saya pasang seperti ini, saya pindahkan ke volt digital lagi, ke voltase lagi. Saya lihat voltasenya. Di sini untuk voltasenya saat alat ini on, alat ini on, ini 10,6. Saat off ini 10,4. Ini sekeringnya kendor, bos. Ini juga bisa disetel untuk timer on off nya. Ini sesuai selera jika ingin membuatnya.
Karena untuk desulfator yang sudah jadi di pasaran, yang kayak desulfator clean itu sekitaran agak mahal, sekitaran 400-an, 300 sampai 400 ribuan. Kalau buat ini mungkin di bawah 50.000 juga sudah jadi, tinggal pakai PCB yang berlubang atau PCB bolong. Oke, seperti ini. Oke, ini ada perbedaan, lebih cepat. Oke, dan voltasenya seperti ini. Oke, lebih cepat. Oke, lebih cepat bos. Oke, agak hangat bos. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba memasang alat ini sambil saya cas. Oke teman, di sini sudah saya pasang dari alat desulfator dan cas yang saya gunakan. Di sini saya akan coba on-kan untuk alat casnya. Oke, saya on-kan alat casnya. Di sini 14,8. Oke, 14,6. Belum melakukan pengecasan, saya on-kan dulu. Di sini mengeluarkan arus pengisian 0,5 ampere. Oke. Dan voltasenya itu naik turun teman. Oke. Dan di sini desulfatornya bekerja. Oke, di sini timbul suara getaran. Oke, seperti ini. Oke, timbul suara getaran. Dan terjadi perubahan pada voltase maupun arus pengisian. Oke. Oke, 0,6. Kemudian 0,4. Oke, terjadi perubahan voltase maupun arus yang masuk. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tentang perbaikan sebuah aki, dimana di sini menggunakan alat khusus desulfator untuk melakukan perbaikan, menaikkan voltase dan memperbesar arus pengisian aki. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Dan untuk pembacaan pin dari IC 555, oke, di sini ada cowakan di bagian atas. Ini adalah tandanya. Di bagian kiri adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk pembacaan IC 55. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.